Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Freddy Sofiat Ramadhani, nomor NIM 23010111059, akan menerangkan tentang manajemen sumber daya manusia sebagai bahan pertimbangan kurikulum. Nah, definisi sendiri manajemen yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, yang dimana manajemen tersebut bisa terkaitan dengan manusia, uang, metode, material, ataupun yang lainnya. Tapi di sini kita berfokus pada manajemen manusia. Nah, kita manajemen ini secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan oleh suatu sekolah atau oleh organisasi. Nah, manajemen SDM sendiri yaitu mempunyai teknik atau prosedur yang berhubungan dengan pengelolaan, baik perencanaan, pemberdayaan, pemeliharaan, dan lain sebagainya, baik di sekolah ataupun di madrasah, bahkan ada di instansi atau organisasi yang lainnya. Nah, baik tenaga yang edukatif maupun tenaga administratif secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi dalam pengelolaan SDM atau sumber daya manusia. Nah, strategi ini yaitu membuat kita bisa merencanakan atau menjadikan suatu pengelolaan manajemen tersebut menjadi lebih sukses atau lebih berhasil lah. Manajemen sumber daya manusia di sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan pendidik dan staf yang berkualitas yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, maka dibutuhkanlah strategi yang sangat mumpuni atau strategi yang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, strategi yang baik untuk meraih SDM tersebut melalui proses rekrutmen, seleksi, manajemen SDM dapat memastikan sekolah memiliki guru yang kompeten dan berkomitmen. Nah, selain itu, manajemen SDM juga bertanggung jawab atas pengembangan profesional, penilaian kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif agar kualitas pengajaran dan pembelajaran dapat terus ditingkatkan. Nah, strategi yang pertama yaitu mencakup dengan perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan di sini yaitu mencakup pada bagaimana sih kita ingin seorang guru atau pendidik itu menjadi yang kita inginkan, atau perencanaan dalam manajemen, yakni proses mengidentifikasi tujuan kita atau tujuan organisasi baik sekolah maupun instansi. Nah, menyusun rencana untuk kegiatan kerja organisasi dan merancang cara guna menggapai tujuannya. Sebab tanpa perencanaan, tanggung jawab manajemen lainnya tidak dapat dilaksanakan. Perencanaan merupakan prosedur yang paling krusial. Nah, jadi ketika kita mau mendapatkan sebuah guru yang berada di bidangnya, maka kita lakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan kita buat seperti apa, spesifikasinya, guru seleksinya itu seperti apa. Nah, selanjutnya yaitu perekrutan dan seleksi guru. Setelah itu guru direkrut, setelah direkrut baru kita seleksi. Nah, perekrutan tersebut melalui tahapan-tahapan yang sudah sesuai dengan prosedur, atau bisa tes melalui pedagogik, kemampuan sosial, dan lain sebagainya. Nah, proses seleksi yang ketat dapat memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan, pengetahuan, dan komitmen yang diperlukan. Selain itu, proses seleksi guru harus melibatkan penilaian yang kemampuan mengajar calon guru itu seperti yang guru pada umumnya, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu pada wawasan pedagogis, kompetensi teknis melalui wawancara, dan tes yang relevan dengan bidangnya. Setelah itu, kesimpulannya rekrutmen suatu upaya sekolah untuk mendapatkan guru atau tenaga pendidik yang diperlukan sesuai dengan kualifikasinya atau sesuai yang dibutuhkan dan telah ditetapkan dalam suatu perencanaan sebelumnya. Nah, sedangkan seleksi yaitu upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi, syarat-syarat yang ada di rencana tersebut sudah kita cantumkan di seleksi tersebut. Nah, upaya untuk memperoleh tenaga kerja yang memenuhi syarat kualifikasi dari sekian banyak pendaftar yang ada, maka calon tenaga pendidik yang dimiliki oleh sekolah dari proses rekrutmen tersebut. Selanjutnya yaitu penempatan. Nah, penempatan di sini harus disesuaikan dengan tempatnya. Contohnya yaitu seorang guru bahasa Indonesia, seorang guru IPS itu harus disesuaikan dengan tempatnya dan tidak boleh ditempatkan ataupun keterbalikannya. Atau bahkan ketika ada contohnya itu guru PAI mengajarkan pada pembelajaran yang lain sebagainya. Nah, menurut Ambar dan Rosida, penempatan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh manajemen suatu organisasi atau suatu instansi sekolah atau bagian kekaryawanan untuk menentukan apakah seorang karyawan akan ditetapkan untuk posisi atau jabatan tertentu berdasarkan keahlian mereka.
Contohnya kita contoh kasus yaitu pada SMAN 2 Bandar Lampung, yang dimana data temuan menunjukkan bahwa di sekolah ini sudah dilakukan pengembangan struktur organisasi. Nah, sekolah yang komprehensif, dinamis, di mana masing-masing komponen yang terdapat dalam struktur organisasi, sekolah sudah ditempatkan tenaga atau SDM yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, jadi di sini itu tidak hanya seorang guru saja, tapi juga tenaga pendidik yang lainnya, baik guru honorer, wakakurikulum, maka kesiswaan itu harus disesuaikan dengan tepatnya dan sesuai dengan orientasi kerjanya atau dengan tujuan kinerjanya sekaligus dengan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu yang keempat yaitu strategi dalam pengelolaan SDM, yaitu penilaian dan evaluasi. Nah, setelah kita merencanakan apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan di dalam sebagai guru atau sebagai tenaga pendidik, maka baru kita adakan perekrutan atau seleksi guru. Setelah kita seleksi, kita rekrut, udah dapat nih spesifikasinya, maka harus kita tempatkan sesuai dengan kerjanya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai dengan keahliannya lah. Setelah itu baru kita beri nilai atau kita evaluasi. Nah, evaluasi di sini tidak hanya mencakup pada kekurangan saja, akan tapi tentang kelebihan-kelebihan mereka juga. Nah, penilaian SDM adalah usaha untuk mengetahui seberapa baik performa yang dihasilkan oleh suatu tenaga pendidik tersebut dan potensi yang dimiliki oleh SDM untuk dikembangkan. Pengertian tersebut diperjelas oleh Hartani tahun 2014 bahwa penilaian adalah cara sistematis untuk mengevaluasi prestasi, kontribusi, potensi, dan nilai dari seorang karyawan atau seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar sebagai landasan pengembangan dan lain sebagainya. Nah, evaluasi unit pendidikan diserahkan kepada kepala sekolah biasanya, atau kalau kita dalam pelaksanaannya biasanya ketika guru mengajar itu ada supervisi atau tahapan evaluasi dari wakakurikulum atau kepala sekolah. Nah, kalau di dalam contoh kita asistensi mengajar ini, kita diadakan evaluasi atau penilaian di saat lesson study. Lesson study itu bahasanya universitas lain lagi seperti itu. Nah, pelaksanaan evaluasi atau penilaian kinerja berdasarkan pengawasan kinerja sumber daya manusia dilakukan secara adil juga, harus rutin, dan juga sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Seperti contoh prosedurnya yaitu adanya dokumen-dokumen yang memang harus disiapkan, dokumen persiapan, dokumen RPP, dan lain sebagainya. Semua guru dan karyawan wajib mematuhi aturan lembaga tersebut, baik harus disiplin tanpa terkecuali, dan pengawasan langsung oleh kepala sekolah atau yayasan yang berada di atasnya. Jadi ketika contoh yaitu SMP Lab UM itu diawasi oleh yayasan-yayasan yang ada. Setelah itu yaitu tentang dari strategi tersebut. Nah, selain dari strategi-strategi yang ada di atas atau yang saya jelaskan tadi, yaitu ada juga tentang faktor pendukung yang bisa menambah ke profesional seorang guru tenaga atau seorang tenaga pendidik. Nah, selain kita adakan perencanaan, perekrutan atau seleksi, setelah itu penempatan atau orientasi kerjanya, setelah itu evaluasi. Nah, kita juga nih dalam prosesnya harus ada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Contohnya yaitu dalam sistem PPG lah. Dalam sistem PPG ini kita bisa menemukan tentang bagaimana menjadi guru yang profesional. Nah, guru-guru perlu mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan workshop berkala untuk memperbarui pengetahuan mereka, baik dari segi teknologi maupun dari segi pengetahuan mereka juga, atau dari segi bidang-bidang yang mereka naungi. Setelah itu yang kedua yaitu pelatihan khusus untuk penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini selain guru tapi pelatihan SDM juga dilaksanakan pada selain guru atau tenaga pendidik yang lain. Contohnya yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah tetap ada tentang pelatihan khususnya. Pengawas sekolah juga ada, supervisi juga ada, dan staf-staf administrasi pendidikan untuk menjalankan manajemen sekolah secara keseluruhan. Jadi staf TU itu kalau ada, kalau bisa ada tentang pelatihan khususnya. Setelah itu pemeliharaan tenaga kerja atau dukungan kesejahteraan dan kompensasi. Nah, ini yang paling penting menurut saya dikarenakan seorang tenaga pendidik atau seorang pendidik itu juga membutuhkan adanya kompetensi ataupun gaji lah kasarannya. Nah, di situ itu sangat menjadi faktor yang memotivasi mereka lah, atau menjadi penyemangat mereka ketika mengajari kepada anak didiknya. Dan di situ juga mereka bisa fokus ketika kok kompetensi ataupun gaji mereka itu stabil dan sesuai dengan yang diharapkan, maka mereka bisa lebih fokus rata-rata
atau kebanyakan mereka itu bisa fokus untuk lebih mengajar daripada kebanyakan orang yang dia itu malah memilih pekerjaan freelance, yang dimana pekerjaan tersebut yaitu sampingannya guru dan ada pekerjaan yang lainnya menjadi pekerjaan utama. Nah, pemeliharaan tenaga kerja adalah upaya yang dilakukan guna menjamin agar tenaga kerja atau pendidik yang dimiliki sekolah terpelihara produktivitasnya, efektivitas dan efisiennya. Bentuk pemeliharaan tenaga kerja dapat berupa kompensasi, yaitu bentuk penghargaan yang diberikan sekolah sebagai alasan atas prestasi kerja mereka yang biasa diberikan kepada tenaga pendidik, atau suatu hadiah lah. Kompensasi yang tidak memadai sering dianggap sebagai pemicu utama ketidakpuasan dalam pekerjaan. Nah, oleh karena itu kompensasi yang wajar dan adil sangat penting. Tentu saja hal ini disesuaikan dengan kemampuan sekolah juga. Ketika sekolahnya mampu untuk memberikan kompensasi, maka harus diberikan. Tapi ketika tidak memberikan kompensasi, maka beban yang diberikan kepada tenaga pendidik harus dikurangi, seperti itu. Nah, kompensasi memiliki tujuan yang berbeda-beda. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan ekonomi, ini yang paling sering. Nah, yang kedua yaitu mendorong peningkatan produktivitas kerja, ini yang paling utama. Setelah itu mengaitkan kompensasi dengan kesuksesan organisasi atau kesuksesan dari tujuan sekolah tersebut untuk visi misi mereka. Nah, selain ada faktor pendukung dan faktor strategi tersebut yang bisa melancarkan suatu manajemen sumber daya manusia pada suatu kurikulum, ada juga faktor penghambat dalam keberhasilan kurikulum melalui manajemen sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia dalam pendidikan merupakan sumber daya yang paling penting bagi instansi pendidikan tersebut. Nah, ketika tidak ada tenaga pendidik atau seorang pendidik, maka pendidikan tersebut tidak bakalan jalan. Nah, hal ini disebabkan karena manusia merupakan sumber yang dimanfaatkan pemikirannya, daya kreativitasnya untuk mengolah sumber-sumber daya yang ada di dalamnya. Contohnya, pada suatu acara atau suatu kegiatan yang ada di sekolah. Nah, di situ yang merencanakan dari semuanya yaitu adalah tenaga pendidik tersebut atau para guru-guru yang ada di sana. Tanpa adanya sumber daya manusia yang efektif dan efisien serta berkualitas, tampaknya mustahil bagi suatu sekolah untuk menggapai tujuan-tujuan yang telah ada di visi misi mereka. Nah, faktor penghambat dan kelemahan implementasi kurikulum yaitu suatu kebijakan mestinya mempunyai keunggulan dan kelemahan. Sekalipun itu sebuah kurikulum yang disusun rapi oleh pemerintah, implementasi kurikulum merdeka di sekolah dikatakan belum optimal karena masih terdapat beberapa kelemahan. Misalnya, kurangnya persiapan implementasi kurikulum merdeka dan kurangnya kemampuan SDM sumber daya. Nah, sumber daya manusia di sini yaitu kurang mampu dalam memahami penerapan dari kurikulum merdeka tersebut. Jadi mereka itu masih bingung apa saja yang harus dilakukan di dalam kurikulum merdeka. Nah, implementasi kurikulum merdeka di sekolah masih pada fase penyesuaian, yaitu kelemahan yang ada pada implementasi kurikulum merdeka pada kebanyakan itu seperti itu. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah juga bisa, sehingga guru hanya bisa menggunakan internet sebagai bahan ajar untuk menjadi sumber pembelajaran mereka. Nah, contoh juga gini, ketika seorang guru itu mempunyai keterbatasan sarana prasarana, maka suatu kurikulum merdeka atau kurikulum yang ada di sekolah itu kurang bisa diterapkan lah, dikarenakan adanya hambatan dari sarana maupun prasarannya, baik yang kekurangan sumber belajar seperti sumber untuk internet dan akses internet, ataupun dari buku-buku yang ada mungkin kurang relevan dengan yang ada di tahun sekarang. Nah, kelemahan tersebut bisa muncul karena adanya faktor penghambat. Berdasarkan penelitian yang ada, faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kurikulum merdeka ada dua, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal bisa berupa atau berasal dari siswanya sendiri yang kurang ada motivasi untuk belajar. Nah, faktor eksternal juga support dari orang tua, kepemimpinan kepala sekolah kurang, fasilitas dan prasarananya yang kurang, dan sistem pembelajaran yang ada itu kurang mudah dipahami bagi seorang murid tersebut. Nah, dan juga yang paling penting yaitu kompensasi pada guru tersebut bisa kurang. Nah, beberapa penelitian juga mengatakan faktor yang menghambat terlaksananya kurikulum merdeka yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap esensi kurikulum sendiri. Nah, jadi itu mereka kuranglah dalam memahami kurikulum merdeka itu seperti apa.
dukungan dari sekolah itu minim, terus perencanaan sistem pembelajaran yang kurang optimal, jadi perencanaan tersebut itu kurang matang lah, terus dari sarana dan prasarana yang kurang memadai. Itu bisa menjadi faktor penghambat dari suatu kurikulum diterapkan. Nah, jadi pemerintah itu juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan implementasi. Selain dari guru-guru, tenaga pendidik, sekolah, murid, pokok warga sekolah yang ada di dalamnya, pemerintah juga memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka maupun kurikulum penggerak yang ada pada tahun-tahun sebelumnya. Di sekolah-sekolah pada semua mata pembelajaran, pemerintah yang merupakan petugas kurikulum merdeka juga bertugas memberikan sosialisasi, pelatihan, pendampingan kepada guru-guru yang ada mengenai pelaksanaan kurikulum tersebut. Contoh yang bisa kita ambil yaitu di SMP ke Kabupaten Gresik yang saya dapatkan, yaitu menjadi salah satu faktor yang penghambat dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka pada mata pembelajaran IPS di SMP se-Kabupaten Gresik. Salah satu responden dalam penelitian ini yaitu Muhammad Solikin MPD merupakan guru tersebut mengatakan bahwa sebaiknya belum pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka ada pelatihan bagi guru-guru yang ada di situ, khususnya pada mata pembelajaran itu, sehingga tidak hanya mengandalkan belajar mandiri dan dari platform-platform yang ada, tapi juga dari sumber-sumber yang lain. Setelah itu, data tersebut menunjukkan bahwa responden atau guru IPS di SMP Gresik masih merasakan kurangnya peran pemerintah dalam memberikan pelatihan implementasi kurikulum. Nah, jadi di sini para guru, warga sekolah, dan pemerintah itu melakukan kolaborasi agar suatu pendidikan baik dari manajemennya, manajemen pendidikan, manajemen sumber daya, atau sekolahnya biar maju. Jadi di situ semua berperan aktif lah dalam memajukan suatu sekolah atau instansi. Jadi visi misi bisa tercapai dengan sukses atau dengan maksimal. Nah, setelah itu kesimpulannya yaitu yang pertama, strategi pengelolaan yang terpadu keberhasilan kurikulum sangat bergantung pada proses perencanaan, perekrutan atau seleksi. Terus yaitu memastikan guru memiliki kompetensi teknis serta wawasan pedagogis yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern. Nah, jadi di sini para guru selain melalui tahapan perencanaan, perekrutan, seleksi, setelah itu penempatan di mana orientasi kerja mereka, lalu diadakan evaluasi. Selanjutnya yaitu yang kedua, pentingnya pengembangan dan evaluasi secara berkala. Guru, staf memerlukan pelatihan serta workshop berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan mereka, yang kemudian harus diikuti dengan sistem penilaian kinerja yang adil rutin guna menjaga kualitas pembelajaran tetap tinggi. Setelah itu yang nomor 3 yaitu kesejahteraan sebagai pendorong produktivitas, pemberian kompensasi yang adil, dukungan moral, dan lingkungan kerja yang kondusif merupakan faktor yang penting untuk meningkatkan motivasi loyalitas mereka kepada suatu sekolah tersebut. Nah, tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum di sekolah tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.